Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi dahulu kala ada seseorang lelaki yang rumahnya tepat berada di pinggiran jalan yang menuju kota Mekah, yang mana jalan tersebut selalu dilewati oleh Rasulullah SAW. Jadi ada sesuatu yang khusus ya teman-teman, karena setiap Rasulullah SAW melewati rumah orang tersebut selalu menghina, selalu mencela, dan selalu mengejek Rasulullah SAW. Biasanya bahkan sambil dia meludah gitu kan. Dan ini dilakukan setiap hari karena Rasulullah SAW setiap hari selalu melewati jalan tersebut. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW melewati rumah tersebut, tapi kemudian dia merasa heran gitu kan, karena kemudian beliau tidak lagi mendengar umpatan, hinaan, atau celaan dari orang tersebut gitu kan. Sampai kemudian Rasulullah merasa aneh gitu kan. Dan kemudian harinya lagi Rasulullah SAW tidak mendapati orang tersebut menghina, mengejek ataupun bahkan dia nggak ada gitu kan, nggak muncul. Sampai kemudian Rasulullah SAW berusaha mencari tahu dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan orang tersebut. Dan kemudian memang beliau meminta kepada para sahabat untuk mencari tahu dan untuk menjenguk, melihat kondisi orang tersebut, apa yang terjadi dengan orang tersebut. Bahkan kemudian para sahabat itu justru bertanya sama Rasulullah SAW, Ngapa Anda menyuruh kami untuk melihat, mencari tahu apa yang terjadi tentang dia? Bukannya dia selalu menghina, mengejek, terus mengumpat, bahkan selalu meludah ya kalau Rasulullah SAW ini lewat. Dan kemudian para sahabat pun mencari tahu apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Dan memang kemudian diketahui bahwasanya orang tersebut sakit. Sehingga kemudian berita itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Hingga kemudian Rasulullah SAW pun menyenguk orang itu tersebut. Dan ternyata orang tersebut tinggal sendirian ya teman-teman. Dan memang dia tergeletak, lemah lunglai, berbaring di tempat tidur. Dan kemudian Rasulullah SAW pun duduk mendekat di sampingnya dan memegang tangannya seraya mendoakan orang tersebut. Dan ketika orang tersebut merasa ada orang yang memegang tangannya, dia terbangun kaget, dan dia lebih kaget lagi ternyata yang memegang adalah Nabi Muhammad SAW yang mana mendoakan beliau. Dan kemudian orang itu pun tercengang kaget sampai kemudian dia menangis ya melihat Rasulullah SAW dan berusaha untuk bersujud kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah SAW menahannya. Dan orang tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sungguh aku telah menghina, mengejek, mengumpatmu dengan segala kebencian, dengan sepenuh kebencian yang ada pada diriku. Tapi engkau justru malah melakukan hal ini kepadaku. Engkau justru mendoakanku. Dan bahkan orang-orang dekatku pun tak ada yang menjengukku." Orang itu kemudian menangis dan lagi-lagi Rasulullah SAW bahkan memeluk orang tersebut dan kemudian sekali lagi mendoakan orang tersebut. Hingga kemudian orang tersebut menangis sesenggukan dalam pelukan Nabi Muhammad SAW dan kemudian berkata, "Sungguh mulia hatimu Muhammad. Hari ini aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya." Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari hal yang terjadi tadi ya teman-teman, begitu mulia ya hati seorang Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan daripada umat muslim. Jadi kalau kita orang Islam, suri tauladannya siapa? Enggak lain dan enggak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu dia berkasih sayang pada manusia-manusia lain, hingga dia kemudian inilah yang inti daripada namanya rahmatan lil alamin. Jauh sekali ya kalau kemudian sekarang bahkan ada kelompok-kelompok yang notabene kelompok Islam yang melakukan bom bunuh diri, menyerang sesama muslim. Ini jauh ya dari suri tauladan. Oleh karena itu kisah ini semoga kemudian menginspirasi kita
sebagai renungan kita bersama, dan semoga kita mendapatkan pembelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.